Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, sehat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Abu. Pada kesempatan kali ini, video kali ini akan Pak Abu sampaikan terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu, yaitu mengerjakan tugas tentang Asmaul Husna ya, yaitu lebih dekat dengan Allah dengan nama indahnya. Nah, hari ini akan Pak Abu sampaikan materi tersebut. Silahkan nanti kalian simak, kalian bisa sambil membuka LKS kalian masing-masing ataupun buku paket mulai halaman 4 sampai dengan halaman 10. Oke, Pak Abu screen share ya. Silahkan nanti kalian ikuti. Oke, dan semuanya ya, kelihatan semuanya ya. That's all. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Ya, minggu yang lalu Pak Abu sudah memberikan tugas yaitu terkait dengan Asmaul Husna. Terima kasih kepada Mas dan Mbak siapa kemarin Pak Abu lupa yang sudah mengirimkan rekaman Asmaul Husnanya. Alhamdulillah sudah hafal. Ya, kita ketahui bersama bahwa Asmaul Husna Allah itu berjumlah berapa? Iya, 99. Jadi Asmaul Husna itu apa? Nah, habis ini kita buka bersama-sama. Nah, Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Ya, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Asmaul Husna berasal dari kata asma dan husna. Asma itu nama, husna itu baik atau mulia. Jadi nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama Asmaul Husna Allah itu berjumlah 99. Yang kemarin sudah kalian hafalkan itu ya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas semua atau ke-99 Asmaul Husna itu. Tetapi kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna. Nah, yang pertama apa? Apa itu bacaannya? Iya, betul. Al-Alim. Al-Alim itu artinya Allah Maha mengetahui. Maksudnya bagaimana? Mengetahui sesuatu yang nampak ataupun yang gaib. Berbeda dengan kita, manusia, atau makhluk Allah yang lainnya. Allah itu maha mengetahui segala-galanya, yang nampak maupun yang gaib. Nah, lalu bagaimana sikap yang dapat kita wujudkan untuk meyakini makna al-alim itu? Nah, itu dia. Mencari ilmu-ilmu Allah yaitu dengan belajar dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sekali ilmu-ilmu Allah itu yang belum digali oleh manusia. Nah, tugas kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, yang salah satu kewajibannya yaitu menuntut ilmu, yaitu mencari ilmu-ilmu yang belum ditemukan. Masih banyak sekali. Di mana? Ya di bumi ini. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum tergali. Nah, tugas kita bersama yaitu menggalinya. Itu dengan cara kita belajar, dengan cara kita merenungi ciptaan Allah. Nah, dengan cara seperti itulah kita mewujudkan cara kita meyakini makna al-alim. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bacaannya? Ya, Al-Kabir. Al-Kabir itu artinya apa? Ya, betul. Allah Maha waspada. Maksudnya Mas waspada bagaimana? Nah, kita simak slide berikut ini. Waspada itu artinya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik yang lahir maupun yang batin. Lahir itu nyata, batin itu tidak nyata, atau dalam artian tidak terlihat seperti itu. Nah, lalu bagaimana sikap yang dapat kita wujudkan dalam meyakini makna Al-Kabir? Nah,
Sikap yang kita wujudkan yaitu cermat terhadap apa yang kita lakukan dalam melaksanakan semua kegiatan. Baik itu kegiatan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kalian tinggal di rumah masing-masing. Cermat terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu wujud meyakini makna al-kafir. Masih banyak wujud yang lainnya. Kemarin kalian sudah menyebutkan dalam tugas kalian, terima kasih yang sudah mengirimkan. Alhamdulillah banyak yang sudah betul, tetapi ada beberapa yang belum mengirimkan, dan tentunya masih banyak karena lebih dari 10 anak banyaknya. Jadi tolong yang belum mengerjakan ataupun sudah mengerjakan belum mengumpulkan, segera dikumpulkan. Karena dengan kalian mengumpulkan, Pak Abu akan tahu mana yang sudah dan mana yang belum. Lanjut, yang ketiga. Apa bacaannya? Iya, As-Sami. As-Sami artinya, ada yang tahu? Dulu ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar, kalian sudah belajar juga makna As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Ya, betul sekali. Maksudnya bagaimana? Nah, Allah mendengar apapun yang ada di alam semesta ini. Dan Maha Pendengar Allah itu tidak terbatas. Jadi kalian yang baru ngerasani, baru batin dalam hati saja, itu Allah sudah mengetahuinya, sudah mendengarnya. Nah, lantas bagaimana sikap kita yang dapat diwujudkan untuk meyakini makna As-Sami? Berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Nah, hati-hati, terutama dalam kalian berbicara. Karena apapun yang keluar dari mulut kalian, apapun yang diucapkan dari mulut kalian, itu sudah tidak dapat ditarik kembali. Ketika kalian sudah mengatakan A, nah otomatis Allah pasti akan mendengarnya A. Jadi hati-hati, makanya kalau kita itu berbicara, usahakan jangan sampai kita berbicara yang tidak ada gunanya. Lanjut. Yang keempat yaitu al-bashir, the all saying. Apa itu al-bashir? Nah, berasal bashar. Bashar artinya Allah Maha, iya Allah Maha melihat. Oke. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, Allah Maha melihat itu artinya apa saja yang ada di langit dan di bumi dan di seluruh alam semesta itu pasti akan dilihat oleh Allah Sang Maha Melihat. Nah, terus bagaimana sikap kita dalam meyakini makna al-bashir? Yaitu berusaha untuk melihat peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga sebagai bahan kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan indera penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah yang sebaik-baiknya. Gunakanlah itu semua sebagai sarana kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kalian ketahui, dari keempat Asmaul Husna itu, yang pertama ada Al-Alim, yang kedua ada Al-Kabir, yang ketiga ada As-Sami, yang keempat ada Al-Bashir. Tolong, ini kalian jangan anggap seperti ini. Allah As-Sami, Maha mendengar. Berarti Allah punya telinga, bukan seperti itu. Jangan kalian anggap kemudian Maha mendengar, Maha melihat itu menggunakan indera, tidak. Tapi itu Maha segala-galanya. Jadi tidak dapat dan tidak boleh kalian ilustrasikan, kalian bayangkan, bahkan kalian gambarkan, itu tidak boleh. Kalian harus yakin bahwa dengan Asmaul Husna itu merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian catat, kemudian kalian tanyakan ke Pak Abu. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai konsultasi terprogram, entah nanti kalian sama Pak Abu atau tidak. Pokoknya kita nanti belajar agama bersama-sama. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 51. Nanti bisa kalian cek sendiri di buku paket kalian atau di LKS kalian. Sudah ada semuanya. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Tentu saja
Dengan kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, hati kita akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Apa itu gelisah, galau dan sebagainya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, nanti bisa kalian simak juga di buku paket ataupun di Al-Quran juga bisa kalian baca. Dan yang terakhir, sepanjang hidupnya tidak akan merasa rugi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini adalah surat yang biasa kalian baca ketika kalian mau pulang sekolah. Wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Bisa kalian baca, kemudian jangan lupa juga ketika kalian baca, kalian lihat artinya. Nah, di situ kalian akan tahu, oh, ternyata artinya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Video kali ini hanya sampai di sini. Untuk selanjutnya, nanti ketika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian catat, kemudian besok bisa kalian tanyakan. Atau nanti bisa kalian tanyakan juga di kolom komentar. Kalian tanya, kemudian jangan lupa juga diberi nama agar Pak Abu tahu siapa yang bertanya. Hanya itu yang dapat Pak Abu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Abu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan tentunya jangan lupa juga bahagia. Karena dengan kalian bahagia itu akan menjadi imun yang luar biasa.